Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Maya Puspitasari, NIM 2618046 sebagai pemateri 1, Farhatul Azmi 2618109 sebagai pemateri 4, Azhar Maulana dengan NIM 2618120 sebagai pemateri 2, dan Safira Indah dengan NIM 2618129 sebagai pemateri 3. Kami akan mencoba menjelaskan mengenai refleksi geser. Perkenalkan, nama saya Maya Puspitasari, NIM 2618046. Materi pertama dari refleksi geser adalah komposisi-komposisi, translasi, dan rotasi. Isometri yang telah dibahas pada pencerminan, setengah putaran, rotasi, dan translasi. Sebenarnya baru 3 macam isometri yang telah dipelajari karena setengah putaran diartikan sebagai rotasi sejauh 180 derajat atau pencerminan terhadap titik pusat setengah putaran. Pada bahasan modul-modul terdahulu, kita telah mengetahui bahwa 1. Komposisi 2 translasi adalah sebuah translasi. 2. Komposisi 2 pencerminan adalah sebuah translasi atau rotasi. Yang ketiga, komposisi 2 buah rotasi adalah translasi atau rotasi. Yang keempat, komposisi sebuah rotasi dan translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Kasus yang pertama, jika A anggota S. Melalui A, buatlah garis T sehingga sudut dari S ke T pi per 2. Menurut teorema 5.4, maka rho A, pi sama dengan mu T kali mu S. Komposisinya yaitu rho A, pi kali mu S sama dengan mu T kali mu S kali mu S. Sama dengan mu T kali mu S kali mu S sama dengan mu T. Perhatikan di gambar. Jika komposisi yang dibentuk mu S kali rho A pi, maka kedudukan garis T terhadap S harus dipilih agar dapat menyederhanakan bentuk akhir komposisi, yaitu agar dapat menyederhanakan akhir komposisi, yaitu agar rho A, pi sama dengan mu S kali mu T. Dengan demikian, mu S kali rho A, pi sama dengan mu S kali mu S kali mu T sama dengan mu T kali mu S kali mu T sama dengan mu T. Kemudian bisa diperhatikan pada gambar 6.2. Jelas T harus dipilih seperti pada gambar di atas. Jika komposisi antara rho A, pi dengan mu S adalah sebuah pencerminan, mu T dengan T adalah garis melalui titik A dengan A anggota S. Lanjut pada kasus yang kedua, bagaimana jika A bukan anggota S? Jelas kasus ini kondisinya tidak sesederhana kasus yang pertama. Kasus yang kedua yaitu jika A bukan anggota S. Bisa dilihat di gambar ya. Pertama itu buat garis T melalui A tegak lurus S di B. Garis R melalui A sehingga besar sudut dari T ke R adalah mu per 2. Menurut teorema 5.4, rho A, pi sama dengan mu R kali mu T. Dalam bentuk komposisi, rho A, pi dengan mu S sama dengan rho A, pi kali mu S sama dengan mu R kali mu T kali mu S sama dengan mu R kali mu T kali mu S sama dengan mu T kali sigma B, karena himpunan B sama dengan T irisan S dan S tegak lurus dengan T. Kemudian titik B kita buat garis V yang tegak lurus di C dan garis-garis W yang tegak lurus dengan V juga melalui B. Menurut teorema 3.2 ada setengah putaran dengan pusat B sehingga sigma B sama dengan mu W kali mu V. Akibatnya rho A, pi kali mu S sama dengan mu R kali sigma B sama dengan mu R kali mu W kali mu V sama dengan mu R kali mu W kali mu V.
Karena garis W dan R sejajar dan tegak lurus dengan BC, jadi di sini himpunan C sama dengan V irisan R. BC berhimpitan dengan V. Dengan demikian, komposisi pencerminan dilanjutkan dengan rotasi adalah dengan garis V. Jadi transformasi ini merupakan isometri dasar, yaitu refleksi garis. Kemudian slit yang kedua itu sama, cuma beda angkanya saja. Ya, bisa dilanjut oleh pemateri yang kedua. Untuk selanjutnya ada definisi 6.1. Menurut definisi 6.1, pemetaan gamma disebut refleksi geser apabila ada garis V dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar V, sehingga gamma sama dengan gamma AB mu V. Dengan V disebut sumbu refleksi geser. Refleksi geser ini juga merupakan isometri, sama halnya refleksi, translasi, dan rotasi. Hal ini diperkuat oleh teorema 6.1 yang mengatakan bahwa refleksi geser adalah sebuah transformasi. Buktinya adalah sebagai berikut. Untuk membuktikan teorema di atas atau teorema 6.1, kita akan menggunakan sifat-sifat komposisi dari transformasi gamma AB dan mu V. Translasi gamma AB sudah dibuktikan, di mana translasi gamma AB adalah merupakan transformasi. Kemudian untuk refleksi mu V juga merupakan transformasi. Nah, menurut teorema, komposisi transformasi adalah juga transformasi. Jadi, karena gamma sama dengan gamma AB mu V, maka gamma adalah transformasi. Dengan begitu, teorema 6.1 yang menyatakan bahwa refleksi geser adalah sebuah transformasi terbukti. Selanjutnya adalah teorema 6.2 yang menyatakan bahwa refleksi geser adalah sebuah isometri. Untuk buktinya bisa diperhatikan, teorema 6.2 juga menggunakan definisi dari komposisi gamma AB dikali mu V. Nah, kita di sini diminta untuk membuktikannya. Dengan petunjuk, kita dapat periksa atau kita coba periksa syarat surjektif dan injektif dari gamma AB dikali mu V tersebut. Sekarang kita perhatikan bahwa gamma adalah isometri. Nah, karena gamma sama dengan gamma AB kali mu V, maka apabila P dikali Q adalah dua titik tertentu, kita tentukan peta-petanya oleh gamma sama dengan gamma AB dikali mu V sebagai berikut. Gamma AB dikali mu V dikali P sama dengan gamma AB dalam kurung mu V dikali P sama dengan P double aksen, dan gamma AB dikali mu V dikali Q sama dengan gamma AB dalam kurung mu V dikali Q sama dengan Q double aksen. Misalkan mu V dikali P sama dengan P aksen dan mu V dikali Q sama dengan Q aksen, akibatnya gamma AB dikali P aksen sama dengan P double aksen, dan gamma AB dikali Q aksen sama dengan Q double aksen. Karena mu V isometri, di mana berdasarkan teorema 6.2, maka PQ sama dengan P aksen dikali Q aksen. Dan juga karena gamma AB itu isometri, maka P aksen dikali Q aksen sama dengan P double aksen dikali Q double aksen. Ini berarti bahwa gamma adalah isometri. Nah, tetapi di sini termasuk isometri langsung atau lawan refleksi geser tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlihatkan dahulu komposisi translasi gamma AB dengan pencerminan mu V. Karena translasi merupakan isometri langsung dan pencerminan merupakan isometri lawan, di mana menurut sifat kedua isometri tersebut, maka komposisi gamma AB dikali mu V merupakan isometri lawan. Jadi, gamma merupakan isometri lawan. Berdasarkan hal-hal itulah terbukti teorema berikut, yaitu teorema 6.3 yang menyatakan bahwa refleksi geser merupakan isometri lawan. Kita perhatikan lagi mengenai pembahasan sebelumnya, di mana bahwa komposisi antara rotasi rho A, pi dan pencerminan mu s, yaitu mu s dikali rho A, pi atau rho A, pi dikali mu s, jika A merupakan unsur S, menghasilkan sebuah refleksi geser, sehingga terbuktilah
teorema tersebut, atau teorema 6.3 yang menyatakan bahwa refleksi geser merupakan isometri lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Indah dengan NIM 2618129. Selanjutnya, kita akan membahas teorema 6.4, yaitu komposisi refleksi dengan rotasi yang pusatnya tidak pada garis yang dikomposisikan adalah refleksi garis. Yang kedua yaitu teorema 6.5, yaitu teorema akibat. Jika ruas garis berarah AB tidak tegak lurus terhadap S yang diketahui, maka komposisi translasi yang gamma AB dengan refleksi mu S adalah refleksi geser. Buktinya ada di gambar ya, bisa dilihat di slide ke-9, yaitu buat titik C yang anggota dari S dan CD sama dengan AB. Bila E adalah titik tengah dari CD, buat garis T melalui C dan garis R melalui E, masing-masing tegak lurus CD. Dari bukti di atas, menurut teorema 4.3, gamma AB sama dengan mu R bundaran mu T, sehingga gamma AB bundaran mu S sama dengan mu R bundaran mu T, bundaran mu S sama dengan mu R bundaran mu T, bundaran mu S sama dengan mu R bundaran rho C pi, dengan pi adalah 2 kali ukuran sudut dari garis S ke garis T. Menurut teorema 6.4, mu R bundaran rho C pi adalah refleksi geser. Bagaimana bila komposisinya yang dibentuk adalah mu S bundaran gamma AB? Untuk komposisi ini, kita harus mengubah posisi R dan T agar komposisinya dapat disederhanakan, yaitu dengan buatlah titik E anggota S sehingga E tengah-tengah segmen berarah CD di mana CD sama dengan AB. Kemudian buat garis R melalui C dan garis T melalui E yang masing-masing tegak lurus CD. Seperti di gambar slide ke-10. Bisa dilihat sendiri ya. Menurut teorema 4.3, gamma AB sama dengan mu T bundaran mu R sehingga mu S bundaran gamma AB sama dengan mu S bundaran mu T bundaran mu R sama dengan mu S bundaran mu T bundaran mu R sama dengan rho E pi bundaran mu R, dengan pi adalah 2 kali ukuran sudut dari T ke S. Menurut teorema 6.4, rho E pi bundaran mu R adalah refleksi geser. Selanjutnya yaitu teorema 6.6. Jika ruas garis berarah AB tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi gamma AB dengan refleksi mu S adalah pencerminan. Bukti yaitu buat titik C pada S dan buat CD sama dengan AB. Bila E adalah titik tengah CD, buatlah garis R tegak lurus CD melalui E, seperti yang ada di gambar di slide ke-11. Menurut teorema gamma AB sama dengan mu R bundaran mu S, sehingga gamma AB bundaran mu S sama dengan mu R bundaran mu S bundaran mu S sama dengan mu R bundaran mu S bundaran mu S sama dengan mu R. Bila komposisi yang dibuat adalah mu S bundaran gamma AB, maka kedudukan garis R harus dibuat sedemikian rupa sehingga gamma AB sama dengan mu R bundaran mu S, sehingga gamma AB bundaran mu S sama dengan mu R bundaran mu S bundaran mu S sama dengan mu R bundaran mu S bundaran mu S sama dengan mu R. Selanjutnya teorema 6.7, yaitu misal diketahui 3 buah garis R, S, dan T yang ketiganya tidak konkuren atau kongruen sama dengan melalui satu titik, dan tidak ketiganya sekaligus sejajar, maka komposisi refleksi terhadap ketiga garis itu adalah suatu refleksi geser. Bukti yaitu andaikan komposisi 3 pencerminan tersebut adalah mu R bundaran mu S bundaran mu T. Ada 2 kasus yang dapat terjadi,
yaitu ketiga garis tersebut tak ada yang sejajar dan dua di antara ketiga garis tersebut sejajar. Gambarnya bisa dilihat di slide ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Asmi dengan NIM 2618109. Kali ini saya akan menjelaskan bukti dari teorema 6.7 ya, yang di gambar slide sebelumnya. Itu memiliki dua kasus. Kasus pertama, ketiga garis tak ada yang sejajar. Dilihat sendiri ya, itu gambarnya tidak ada garis yang sejajar dari ketiga itu. Misalnya, A himpunan A sama dengan S irisan T, himpunan B sama dengan T irisan R, dan himpunan C sama dengan R irisan S. Dengan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Menurut teorema, karena S dan T berpotongan di A dan menyudut setengah pi1, maka rho A pi1 sama dengan mu S bunderan mu T. Sehingga mu R bunderan mu S bunderan mu T sama dengan mu R bunderan rho A pi1. Menurut teorema mu R bunderan rho A pi1 adalah refleksi geser. Ya, kalian bisa coba sendiri ya dengan menggunakan rho B mu 2 pi2 dan rho C pi3. Pakai rotasi ini juga akan diperoleh refleksi geser. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, itu dua di antara ketiga garis tersebut sejajar. Andaikan S sejajar dengan T, R memotong S di A dan memotong T di B. Menurut teorema, karena R berpotongan dengan S di A dan misal menyudut setengah pi1, maka mu R bunderan mu S sama dengan rho A mu pi1. Seperti gambar 6.9 ya. Itu untuk kasus yang kedua. Jadi mu R bunderan mu S bunderan mu T sama dengan rho A pi1 bunderan mu T. Menurut teorema, rho A pi1 bunderan mu T merupakan suatu refleksi geser. Maka dari itu, mu R bunderan mu S bunderan mu T adalah refleksi geser. Kalian bisa coba sendiri untuk membuktikan komposisi di atas bila menggunakan rho B mu pi2. Dengan menggunakan ini akan diperoleh juga refleksi geser. Ya, selanjutnya teorema 6.8. Diberikan gamma refleksi geser dan P adalah sebarang titik. Bila V sumbu refleksi geser gamma, maka V melalui titik tengah P aksen dengan P aksen sama dengan gamma P. Buktinya, misal gamma sama dengan gamma AB bunderan mu V dengan V sejajar dengan ruas garis A ke B dan mu V P sama dengan P1. Gamma AB P1 sama dengan gamma AB bunderan mu V P sama dengan gamma P sama dengan P aksen. Menurut definisi, maka ruas garis A ke B sama dengan ruas garis P1 ke P aksen. Buat garis T melalui P aksen dan P, atau T sama dengan P aksen P. Karena ruas garis A ke B sejajar dengan V dan T dibuat melalui P aksen, maka menurut teorema T memotong V. Misal, T irisan V sama dengan himpunan T. Akan ditunjukkan bahwa T tengah-tengah dari ruas garis P ke P aksen.
bisa lihat sendiri gambar 6.10. Mohon maaf, ini di PPT kurang teliti ya. Ini gambar 6.9, harusnya tadi untuk kasus 2 di slide sebelumnya. Untuk gambar yang 6.10 bisa dilihat sendiri di makalah. Di gambar 6.10 itu segitiga POT, yaitu P1 P aksen, akibatnya PO banding P1 sama dengan PT banding P aksen, atau PT banding P aksen sama dengan 1:2. Ini berarti T adalah tengah-tengah ruas garis P ke P aksen. Jadi terbuktilah bahwa sumbu refleksi geser melalui titik tengah segmen yang ujung-ujungnya titik tertentu dan bayangannya oleh refleksi geser tersebut. Baik, kita lanjut ke contoh 6.1. Diketahui A 2,3, B 6,4, T himpunan X, Y di mana Y sama dengan 0 dan gamma sama dengan gamma AB bunderan mu T. Pertanyaannya, tentukan gamma 1,2. Penyelesaiannya, gamma 1,2 itu sama dengan gamma AB bunderan mu T kali 1,2. Bisa juga ditulis gamma AB kali mu T kali 1,2. Mu T kali 1,2 itu menjadi 1,-2. Maka gamma AB kali 1,-2 itu menjadi 6-2 ditambah 1,4 plus 3 min 2 sama dengan 5,5. Jadi gamma 1,2 itu sama dengan 5,5. Selanjutnya contoh 6.2. Diketahui A 2,0, B 6,4 dan gamma 1,2 sama dengan gamma AB mu bunderan mu T 1,2 sama dengan min 5,2. Pertanyaannya, tentukan persamaan sumbu refleksi geser gamma. Jadi penyelesaiannya itu gamma sama dengan gamma AB bunderan mu T. Menurut definisi 6.1 dari slide-slide sebelumnya, itu sumbu refleksi geser gamma adalah garis T yang sejajar dengan ruas garis A ke B. Karena gamma 1,2 sama dengan 5,2, maka menurut teorema 6.8, garis T melalui titik tengah dari ruas garis yang titik-titik ujungnya 1,2 dan min 5,2. Misal titik tengah ruas garis tersebut adalah X, maka koordinat X min 2,2, garis T mempunyai gradien MAB sama dengan 1 dan melalui min 2,2. Maka persamaan T adalah Y min 2 sama dengan X plus 2 atau Y min X min 4 sama dengan 0. Jadi persamaan T sama dengan himpunan X, Y di mana Y min X min 4 sama dengan 0.